Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Radius 212. Dikarenakan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan puasa, jadi di video kali ini saya akan membahas 10 amalan harian penghapus dosa di bulan Ramadan. Tapi sebelum memulai, silahkan diklik dulu tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Tak hanya wajib berpuasa, setiap umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Kemudian juga diperintahkan pula umat muslim untuk menghindari perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa dan segala macam hal yang merusak amalan di bulan Ramadan. Setiap umat Islam yang menjalankan ibadah puasa pun dianjurkan mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan dengan tujuan menambah pahala serta meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah sunnah, ada pula beberapa amalan baik untuk melebur dosa yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Terlebih lagi, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah pahala dari setiap amalan dan perbuatan baik akan dilipat gandakan. Berikut ini adalah 10 amalan harian penghapus dosa di bulan Ramadan sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu. Bagi setiap umat muslim, sholat adalah ibadah wajib dan termasuk rukun Islam kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perintah untuk melaksanakan sholat ditegaskan Rasulullah SAW dari riwayat Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hukum Islam, adapun sholat wajib dikerjakan bagi umat muslim dan akan berdosa jika ditinggalkan adalah sholat fardu 5 waktu. Apabila ingin segala dosa diampuni, hendaknya seseorang tidak menunda-nunda mengerjakan sholat 5 waktu sesuai rukun dan syarat salat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Kemudian yang kedua adalah puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi umat muslim. Apalagi puasa Ramadan merupakan satu dari sekian banyak amalan penghapus dosa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan hadis riwayat Muslim nomor 760. Kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang dilakukan umat muslim setiap bulan Ramadan. Adapun keutamaan sholat tarawih ini salah satunya sebagai amalan penghapus dosa. Biasanya sholat tarawih ini dilakukan secara berjemaah di masjid. Namun sholat tarawih juga bisa dikerjakan sendiri atau munfarid di rumah. Pada zaman Nabi Muhammad, istilah tarawih belum dikenal, melainkan disebut Qiyam Ramadan. Hukum pelaksanaan Qiyam Ramadan atau sholat tarawih adalah sunat muakkad, artinya ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Barang siapa yang melaksanakan Qiyam Ramadan karena keimanan dan pengharapan ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam praktiknya, sebagai besar masyarakat Indonesia mengerjakan sholat tarawih dengan 11 rakaat atau 23 rakaat. Kemudian yang keempat adalah sholat malam tahajud. Salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud, dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam selepas tidur.
bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud termasuk ibadah yang sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud dapat dilakukan kapanpun, pada malam hari setelah tidur, walau hanya sesaat. Namun waktu yang paling utama untuk melakukan adalah pada sepertiga akhir malam, sekitar pukul 1 dini hari sampai masuk waktu fajar. Walaupun begitu, sholat sunnah tahajud dapat dilaksanakan sejak sholat isya sampai pukul 10 malam, sepertiga malam pertama, atau pukul 10 malam sampai jam 1 dini hari, sepertiga malam kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai keutamaan sholat tahajud dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asya ayyab asyaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian yang kelima adalah sholat malam pada Lailatul Qadar. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling istimewa. Bahkan keistimewaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian semua umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak sholat malam pada malam Lailatul Qadar sebagai amalan tambahan penghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Kemudian yang keenam adalah zakat fitrah. Bagian dari ibadah bulan Ramadan untuk menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat selama ini, yakni dengan menunaikan zakat fitrah di penghujung Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan keji, dan juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai shodaqoh di antara berbagai shodaqoh. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1609 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1827. Kemudian yang ketujuh adalah i'tikaf di masjid. Di bulan Ramadan sangat dianjurkan umat muslim untuk memperbanyak i'tikaf di masjid, karena ini adalah salah satu amalan pelebur dosa saat bulan Ramadan. Sesuai konteks ibadah dalam Islam, i'tikaf biasanya dilakukan di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermusabah atas segala perbuatan. Adapun lama waktu i'tikaf sebaiknya dilakukan selama 1 bulan penuh atau minimal 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedelapan adalah sedekah. Salah satu ibadah sunnah di bulan Ramadan untuk menghapus segala dosa dan menambah pahala, yaitu memperbanyak sedekah. Sesuai hadis, para sahabat Nabi Amirul Mukminin Imam Ali bin Abu Thalib pernah berkata, barang siapa yang mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan, sebagaimana bebasnya Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan. Kemudian yang kesembilan adalah tadarus dan khatam Quran. Amalan sunnah di bulan Ramadan untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membaca Al-Quran atau tadarus. Ini termasuk amalan khusus karena bisa digabungkan dengan amalan puasa Ramadan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Keutamaan membaca Al-Quran juga disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Tadarus Al-Quran akan sangat baik jika seseorang mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan
selain berpahala, ini menjadi nilai tambah untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Selain berpuasa, sholat sunnah, bersedekah, dan membaca Al-Quran, amalan penghapus dosa pada bulan Ramadan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar. Amalan zikir ini dapat dikerjakan sewaktu-waktu, namun waktu utama berzikir sebaiknya pada pagi dan petang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.